Oke, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Muhammad PJ Channel. Seperti biasa, istiqomah kita berdoa dulu. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan di sore hari, dimana ya pulang kerja seperti ini yang terjadi dimanapun, di kota manapun pasti macet kayak gini. Di kota manapun, ya, di Surabaya ini daerah Jalan Demak, mungkin teman-teman saudaraku yang ada di Sidoarjo, Surabaya tahu lah ya. Oke, kembali ke Satria Piningit, yang dimana video saya kemarin tentang majelis atau perkumpulan dari majelis Satria Piningit. Ya kita ini ya saya maksud kemarin itu ya kita ini di sini inilah kita secara apa ya, secara bukan secara kebetulan sih ya kan, secara alami lah katakanlah, kita nggak masuk kategori, kalau menurut saya ya juga mau dinamakan majelis ya toh, bukan majelis taklim tapi majelis Satria Piningit ya toh. Kita ini di sini ya di channel saya ini ya kan, atau di channel-channel yang lain saudaraku yang punya channel tentang Satria Piningit itu juga bisa disebut dengan majelis atau perkumpulan para pengikut Satria Piningit atau para yang menunggu beliau Satria Piningit ini, seperti itu. Dan juga tak luput dari semua ya yang namanya pengkhianat atau apa, atau mata-mata itu selalu ada ya kan. Bahkan kita tahu yang namanya disebut pondok ireng atau, dan sekarang pun marak terjadi, banyak terdapat di Nusantara kita ini ya. Apa itu yang pengkhianat bangsa banyak bertebaran, menjual negaranya, menjual negerinya demi kantong pribadi atau golongan dan kelompoknya, dan tak memperdulikan rakyat, nasib rakyat itu seperti apa. Yang pernah kita baru-baru ini tentang negara kita atau pemerintah kita sudah tidak mau lagi bekerja dengan Singapura. Karena kenapa? Ternyata Singapura itu tangan kedua, Lur, atau disebut dengan makelar, istilahnya seperti itu. Dan karena mafia minyak inilah ya, kan orang Indonesia juga, mafia minyak inilah yang hanya bermodalkan namanya makelar, kan tahu sendiri atau ya seperti itulah. Karena Singapura itu belinya juga di Amerika, atau dikirim dari Amerika ke Singapura, lalu kita pemerintah Indonesia membelinya, dan itu pun terjadi puluhan tahun. Berapa puluh tahun, lama banget itu. Nah sekarang sudah pemerintah kita sudah memutus hubungan dengan Singapura atau mafia-mafia itu yang banyak terdapat orang-orang negeri kita Indonesia itu loh. Dan Indonesia langsung membeli minyak dari Amerika langsung, seperti itu. Dan juga perlu diketahui saudaraku semuanya, wacana kita, pemerintah kita ini, maaf lah ya nyinggung-nyinggung soal pemerintahan kita lah, negeri kita lah ya toh. Kan semuanya ada hubungannya dengan minyak atau bahan bakar, yang dimana pengaruhnya itu 90% ekonomi ya toh. Ekonomi itu minyak yang kemana-mana kan juga harus butuh bahan bakar. Memang ada mobil listrik atau motor listrik, tapi kan nggak banyak. Dulu pemerintah kita ingin mendirikan atau membangun sebuah kilang minyak, tapi ada yang mencegahnya. Buat apa bangun-bangun susah-susah, butuh modal sekian miliar atau triliunan, kita beli aja langsung ke Singapura. Nah itu
penyebab-penyebab mafia-mafia yang dari dalam ikut menghancurkan lah istilahnya, atau istilahnya sih sama juga menghancurkan ya, betul nggak? Padahal seandainya kita bisa, pemerintah kita bisa membangun kilang minyak 3 kilang atau 5 kilang minyak, mungkin kita pemerintah kita nggak akan mengekspor loh, ya kan? Kaya kita, mungkin bahan bakar murah, ya kan? Murah sekali ya, nggak nyampe sekian ribu loh. Dampaknya itu sangat besar buat kita. Tahu nggak harga minyak yang paling murah di dunia negara mana itu? Iran. Itu negara Iran paling murah sedunia, karena tahu sendiri kan Iran kan pengekspor terbesar di dunia. Bahkan pernah saya nonton di videonya di YouTube itu harga per liternya hanya 500 perak lur. 500 perak, bayangkan, aduh jauh amat, jauh sekali. Kata negeri kita kan banyak ya toh sumber-sumber minyak itu, kalau kita gali, kalau kita benar-benar ya toh untuk berjuang, untuk memperjuangkan rakyat kecil, waduh, mungkin kita juga termasuk pengekspor minyak terbesar juga di dunia, ya kan? Karena itu ada penjegal, mafia juga ada, ya mana maju Indonesia. Yang salah satu contoh besar sepak bola timnas, ya kan, dimana yang pelatih kita yang kemarin dilatih oleh pelatih dari Korsel atau siapa sih namanya itu lah, lirek lupa, yang tahu komen di kolom komentar. Itu kan mana coba, permainan kan sangat bagus, bahkan semua negara berhadapan dengan Indonesia sejak dilatih pelatih dari Korsel ini. Semua ketar-ketir, ketakutan, gitu kan, ketar-ketir, ya kan. Roberto Mancini juga ketar-ketir. Ini peringkat Indonesia ini bukan peringkat sungguhan, ini bohongan, sampai berkomentar seperti itu. Roberto Mancini itu yang memegang timnas Qatar atau Arab Saudi, lupa itu. Aduh, saya malu, saya banyak lupanya. Itu kan mana coba, permainan Indonesia itu sangat indah, enak ditonton, enak dilihat, ya toh. Tapi ya itu tadi, Indonesia itu nggak mau maju, ada yang seperti itu gitu loh, nggak mau Indonesia itu maju, menjegal. Banyak contohnya, ya kan. Bahkan mobil listrik tahun berapa itu, semenjak menteri siapa, Dahlan Iskan, yang dari pembuat mobil listrik itu dari mana itu, kalau nggak salah tuh, lupa juga. Mana sekarang nggak ada mobil listrik. Nah sekarang teknologinya dibeli oleh negeri Cina, negeri yang lain, negara-negara yang lain. Loh itu loh, andekan ya, tahun lalu itu siapa sih namanya, wis itu tersentuh masalah, bahkan dianggap korupsi atau apa, wis rusak buyar itu. Makanya lor, yang bisa meluruskan negeri kita, membawa negeri kita membawa kemajuan yang pesat, atau katakanlah mercusuarnya dunia nanti, ini tak lain tak bukan adalah beliau Satrio Piningit itu loh. Nggak ada yang lain, karena beliau ini memerintah atas perintah Allah itu loh, bukan pemerintah undang-undang atau apa. Kalau saya juga nggak tahu, kalau hanya menunggu beliau seperti itu loh. Jadi beliau lah yang akan membawa kita, yang dimana kita sebut mercusuar dunia, pusatnya dunia ini nanti akan berada di Nusantara. Makanya loh, semuanya sebelumnya memang ya seperti inilah ujiannya, ya toh, ujian bagi rakyat kita, rakyat Indonesia, Nusantara, yang harus dijalani seperti ini, ya kan. Yang kalau warga minyak seperti di Iran sana, aduh 500 perak, masya Allah, aduh jauh sekali. Kita termahal, bahkan Malaysia pun berapa, hanya 5.000 atau apa.
Malaysia punya kilang minyak. Kalau kita hanya beberapa, satu atau dua, ya seperti itulah wes. Makanya hanya beliau yang bisa apa ya, memerintah ya bertindak dengan tegas lah. Semuanya akan dibasmi bagi orang